Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, Akhta'un Sya'i'ah yajibu tashihuha fi dha'il kitab wa sunnah. Kesalahan-kesalahan yang tersebar yang wajib untuk diperbaiki menurut cahaya Alkitab dan As-Sunnah, yang telah diterjemahkan salah kaprah dalam beragama menurut Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita lanjutkan kesalahan atau bab yang ke-10, akhta'un fi haqqil Islam, kesalahan-kesalahan pada hak Islam, sampai pada yang keempat. Qala al-muallifu rahimahullah, al-khata', salah, yang salah, qaulul ba'd, ucapan sebagian orang, falasifatul Islam, filosof Islam. Falasifah al-Islam yaitu filosof Islam. Ala ba'di man ittasafu bil ilmi, ini ditujukan kepada sebagian orang yang memiliki, yang disifati dengan ilmu. Wa katabu kutuban islamiyah, yang mereka menulis kitab-kitab Islami. Jadi ungkapan sebagian orang terhadap tokoh agama yang dikenal berilmu itu sebagai filosof. Filosof Islam, orang yang memiliki ilmu agama Islam. As-shawab, maka yang benar, ulamaul Islam. Di kitab tertulis ulamaul Islam. Kalau di terjemahan itu nggak tahu dari mana itu kok bisa diterjemahkan dengan filosof modern. Ya, filosof modern. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang dimaksud orang-orang yang mereka itu dianggap pandai dalam ilmu agama tetapi tidak berdasarkan dalil, atau mereka banyak menggunakan akal, logika di dalam hukum-hukum agama, mentafsirkan ayat ataupun hadis sesuai dengan akal mereka. Nah, orang semacam ini mungkin bisa kita sebut filosof modern. Jadi bukan disandarkan kepada Islam. Ya. Filosof modern berarti orang ini memiliki ilmu filsafat yang tidak bisa disandarkan kepada Islam semata-mata. Ya. Adapun di kitab aslinya, ungkapan yang benar untuk seorang yang memiliki ilmu agama, tentu yang sahih, ilmu agama yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu ulama Islam. Ya, jadi kita tidak pantas memanggil ulama dengan filosof. Seorang filosof Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalkan, nah, ini nggak pas. Seorang filosof Islam Ahmad bin Hambal, ini nggak cocok. Ya, jadi filosof
itu erat kaitannya dengan ilmu filsafat, dan ilmu filsafat sendiri itu sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, kalau tidak salah itu diambil dari orang-orang kafir, karena mereka memainkan akal dan logika sedemikian rupa, apa yang tidak cocok dengan akal mereka tolak, adapun dalil yang mereka jumpai mereka paksakan sesuai dengan pemahaman mereka. Baik, kemudian beliau rahimahullah taala menjelaskan di sini, "Falaisa lil islami falasifah." Islam tidak mengenal ahli filsafat. Jadi tidak ada ahli filsafat di dalam Islam. Ya. Walaysa fi alfadhihim fasahatun wala balaghah. Dan tidak ada pada lafaz-lafaz mereka kefasihan dan ketinggian sastra. Intaha, selesai penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kalau ada orang yang dikenal sebagai filosof muslim, maka mereka bukanlah ulama. Mereka bukan ulama. Ucapan-ucapan mereka tidak memiliki kefasihan dalam bahasa dan juga sastra dalam bahasa. Jadi semata-mata hanya memainkan logika saja. Jadi Islam tidak mengenal ilmu falsafah atau ilmu filsafat, sehingga kalau ada yang menyandarkan filsafat kepada Islam, maka ini hal yang tidak benar. Ya. Aku mengatakan, itu Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, ilmu falsafati minal ulumi dzanimah. Ilmu filsafat termasuk ilmu yang tercela. Allati anqaraha, yang telah diingkari. Wa qala bi hurmatiha aktsarul ulama, bahkan dikatakan atas keharamannya oleh kebanyakan para ulama. Wa tabarra'a minha aktsaru man i'tanaqaha fi hayatihi, dan juga berlepas diri darinya, dari ilmu filsafat, kebanyakan dari tokoh yang dulu betul-betul memeluknya. Ya, ilmu filsafat itu seakan-akan dipegang erat. I'tanaqaha itu memeluk. Ya. Fi hayatihi, di masa hidupnya. Dulu ada tokoh yang betul-betul erat, melekat ilmu filsafat pada dirinya. Namun pada akhirnya ia berlepas diri, seperti Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali wa ghairihi dan selainnya. Ya. Jadi dulunya sangat melekat pada diri Imam Al-Ghazali ilmu filsafat, ilmu falsafah. Namun pada akhirnya ya beliau di akhir hayatnya menyesal dan berlepas diri darinya. Wa dzalika li anna al-falsafata takhribul uqul, karena filsafat itu menghancurkan akal, ya, merobohkan akal, membuat akal sesat. Wa tusyakkiku fi asli tauhid, dan membuat keraguan di dalam dasar tauhid. Wa ghairu mushtaqatin minasyari'atil mutahharah, dan tidak diambil atau berasal dari syariat yang suci. Ini benar. Ya, ilmu filsafat itu ilmu yang membuat bingung tauhid. Di antara contohnya, mereka mainkan akal logika. Kalau kita semua ini makhluk ciptaan Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini. Ya, sebelum Allah itu ada, Allah seperti apa? Nah, ini kacau ini. Ya. Ayat Al-Quran cukup mengatakan laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Sudah. Jadi kalau kita semua ini makhluk diciptakan, dan selain makhluk itu Khalik, Allah yang Maha Esa, maka Allah tidak diciptakan.
Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Ya, jadi makhluk diciptakan, Allah tidak diciptakan. Itu Allah sang pencipta. Dan Allah Subhanahu wa taala al-awwal, laisa qablahu syai', tidak ada satupun yang mendahului Allah. Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada, dan Allah tidak pernah tidak ada. Ya. Kalau dibandingkan dengan makhluk ya jelas beda. Makhluk kita mengalami ketiadaan, pernah mengalami ketiadaan. Nama kita pernah tidak ada. Lahirlah kita menjadi ada dan nanti akan kembali tidak ada. Itu makhluk manusia. Ya, pernah mengalami ketiadaan dan nanti akan kembali tiada. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak ada. Dan jangan dipikirkan pakai logika, nggak nutut. Sebelum Allah itu siapa? Nggak akan ada, nggak akan bisa akal kita menjangkaunya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membatasi akal kita. Ada segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Tapi kebenaran tentang Allah Subhanahu wa taala sangat mudah dipahami oleh akal. Di antaranya adalah alam semesta dan seisinya yang begitu indah, mustahil bisa tiba-tiba ada tanpa pencipta. Kalau kita melihat barang yang bagus, barang yang rapi, barang yang indah, kita pasti akan mengatakan siapa yang membuat ini. Ya, kalau itu masakan, kalau itu bangunan, siapa arsiteknya. Gak akan mungkin orang mengatakan itu tiba-tiba ada. Itu bangun sendiri. Pasti ada yang menciptakan, dalam artian yang membangun, yang mengkreasi. Ya. Demikian pula itu baru secuil atau sekecil urusan dunia, bangunan misalkan. Ya. Peralatan-peralatan canggih, ini siapa yang buat? Ini arsiteknya siapa? Ini penciptanya siapa? Ya. Nah, ini kita semua pasti akan mengatakan segala sesuatu yang bagus, yang indah, yang rapi, pasti ada yang membuat, pasti ada yang menciptakan. Lalu bagaimana dengan alam semesta? Pagi berganti siang, sore, malam, terus ini berganti matahari, kadang muncul, kadang tenggelam, diganti bulan, bintang, lalu ada angin, ada lautan, lalu ada hujan. Dengan sangat indahnya, mustahil tiba-tiba ada tanpa sang pencipta. Cukup orang itu memiliki akal yang sehat, dia akan mengakui bahwa di balik alam semesta ini ada sang pencipta, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekedar kita mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala cukup. Lalu kita tinggal mengikuti petunjuk Allah. Allah perintahkan kita apa? Untuk beribadah hanya kepadanya, kita lakukan. Allah perintahkan kita untuk sholat, kita lakukan. Allah perintahkan kita untuk taat, kita amalkan. Allah melarang kita dari maksiat, Allah melarang kita dari dosa-dosa tertentu, kita jauhi, kita tinggalkan. Sederhana. Tanpa perlu kita berpikir sebelum Allah itu siapa, atau bagaimana adanya Allah Subhanahu wa taala, atau siapa yang menciptakan Allah, atau apakah Allah mampu menciptakan suatu benda yang Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya. Pernah kan dengar kata-kata itu? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ya. Apakah Allah mampu menciptakan suatu benda yang Allah sendiri tidak bisa mengangkat? Nah, ini merusak akal. Nah, ini filsafat. Jadi segala sesuatu itu dipertanyakan, diragukan. Ya, membuat orang bingung. Nah, kalau orang tidak memiliki pondasi tauhid yang kokoh, maka akan terpengaruh. Makanya ilmu filsafat itu ilmu yang tercela. Ya, jadi asal dari ilmu filsafat itu meragukan sesuatu. Jadi ragu dulu, setelah keraguan ini memuncak, baru apa yang yakin itu yang ditetapkan. Tapi menurut akal. Kalau ada sesuatu yang menurut akal mereka tidak masuk, maka wajib untuk diragukan. Ya sudah, muter itu saja. Ya.
Dan akal manusia berbeda-beda. Apa yang menurut kita masuk akal, menurut mereka nggak masuk akal, dia nggak akan bisa ketemu. Dan banyak sekali yang menurut mereka tidak masuk akal, namun ternyata bagi kita sangat masuk akal. Ya, jadi ilmu falsafat itu ilmu yang tercela kata para ulama kita. Nah, wa mimman khada'a bil falsafah. Dan di antara orang yang terperdaya dengan filsafat hatta jarathu ilal kufri wal ilhadi, sampai menyeretnya pada kekufuran dan pengingkaran, penentangan, ya. Fi nihayatil mataf, pada akhir periode kehidupannya Ibnu Sina. Ada tokoh namanya Ibnu Sina. Ya. Itu dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh pada Islam, ya, pada Islam. Wal Farabi, ada lagi Al Farabi, wa Ibnu Arabi, Ibnu Arabi. Haitsu qala Ibnu Sina, di mana Ibnu Sina pernah mengatakan, ana wa abi min ahli da'watil hakim. Saya dan ayahku di antara ahli dakwah al-hakim. Fa kulluna minal qaramitah wal batiniyah. Jadi basicnya beliau ini adalah dari sekte atau thariqah qaramitah al-batiniyah alladzina la yu'minuna bimabda' wala ma'ad, yang tidak percaya, tidak beriman dengan penciptaan awal alam semesta dan juga tidak beriman dengan hari kebangkitan. Wala rabb wala khaliq wala rasul wala mabu'us, tidak percaya dengan adanya Tuhan pencipta dan juga tidak percaya dengan rasul yang diutus. Jadi ini sekte sufi yang sangat ekstrim, qaramitah batiniyah. Nah, itulah ya. Wa minal khata'i, dan termasuk di antara kesalahan, tasmiyatu ba'dil madaris, menamakan sebagian madrasah, sekolah, wal mustashfayat, dan rumah sakit bismi, dengan nama itu. Ada ya? Ya, memang kebanyakan orang awam mengetahui Ibnu Sina ini tokoh yang berpengaruh pada Islam. Setidaknya filosof Islam, filosof Muslim. Ya. Padahal basicnya itu berasal dari sekte atau thariqah qaramitah, ya, sufi ekstrim. Wa amal Farabi, adapun Al-Farabi, fakana mutabi'an lil fikril ighriqi, dia mengikuti pemikiran yaitu Yunani, al-Ighriq, Greek, ya, bahasa Inggrisnya Yunani, ya. Wa kana yu'minu bid-dinil Yunani al-qadim, dia mengimani agama Yunani yang tempo dulu. Wa farra ma'a majmu'atin ma'ahu ila Faris, dia melarikan diri bersama dengan jamaahnya ke Persia, min Madinati Jund Yusabur, ya, ke kota Jund Yusabur, ba'da tansiril muluk, setelah adanya program kristenisasi dari para raja. Wa ansha'u Madinah fadilah bizamihim, mereka membangun kota yang megah menurut mereka. Ihtadaha nadhariyal Farabi, ya, yang diambil dari teorinya Al-Farabi. Tatabaqaha amaliyan Hamdan Qurmut As-Sabi'i Al-Harrani, lalu dipraktekkan secara nyata oleh Hamdan Qurmut As-Sabi Al-Harrani. Wa nafadhaha unasun fi madinati Hijr, lalu dilaksanakan oleh orang-orang di kota Hijr atau Hijr, ya. Wa humul ladzina saraqul hajar al-aswad, dan merekalah yang mencuri hajar aswad. Wa intahaku hurmatal muslimin, mereka merusak kehormatan kaum muslimin. Wa qatalul hajij, dan membunuh para jamaah haji. Ya, kesimpulannya para perusuh ini
memiliki hubungan keilmuan pemikiran dari Farabi. Ya, tadi disebutkan yaitu Hamdan Kurmuk itu mempraktekkan teori Farabi dalam membuat atau membangun kota yang megah. Ya, dan Farabi sendiri terpengaruh pemikiran Yunani. Wa amma Ibnu Arabi, adapun Ibnu Arabi faqad ta'athara bil falsafati al-aflatoniyah al-muhdatsah. Ya, ia terpengaruh dengan pemahaman Plato yang baru atau neo Plato. Bil anasir allati adkhalaha ikhwanus safa min ighriqiyah wa nasraniyah. Ya, yang dimasukkan unsur-unsurnya oleh Ikhwanus Safa, ini nama kelompok atau apa ya, dari Yunani dan Nasrani. Wa Farisiyatil asal, asalnya adalah Persia. Atakala bi wahdatil wujud, hingga ia memiliki keyakinan wahdatul wujud, menyatunya semua makhluk dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi segala yang ada di alam semesta ini adalah wujud dari Tuhan. Semua makhluk di dalamnya ada unsur Tuhan. Alladzi yaqdi bi rahdil Islam asasan. Yang jelas wahdatul wujud, pemahaman ini adalah menolak Islam secara asas. Ya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya? Allah sang pencipta yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki kita, yang mengatur kita. Dan Allah bukan kita juga bukan Allah. Sederhana. Allah sang pencipta, kita semua makhluk. Kita tunduk di bawah kekuasaan Allah. Kita tidak bisa keluar dari yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana mungkin Allah menyatu dengan kita ya, dan kita menyatu dengan Allah? Ini hal yang sangat merusak pondasi tauhid. Ya. Wa mafhumuhu anna Allah wal alam syai'un wahid. Dan pemahaman mereka atau pemahaman dari pemikiran ini, ya, dari pemikiran yang ujung-ujungnya itu kepada Ibnu Arabi, ya, bahwa Allah dan alam semesta itu satu kesatuan. Wa anna Allah wa suratu hadzal alam wal makhluk. Allah adalah gambaran dari alam ini, ya, makhluk ini. Wa anna Allah jalla wa ala lam yakhluq al-khalqa mubasharatan wa min adam. Allah tidak menciptakan makhluk secara langsung dari ketiadaan. Walakin khalaqa aqlan. Tapi Allah menciptakan akal. Wal aqlu huwa alladhi naba anhu subhanahu. Dan akal inilah yang menggantikan posisi Allah fi khalqil kaun, di dalam penciptaan alam. Bingung kita. Maksudnya apa ini? Yang bingung nih. Tapi menurut mereka itu ilmu yang jelimet-jelimet gitu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam diri kita. Dari apa? Dari akal. Allah menciptakan akal. Akal itulah yang bagian Allah dalam diri kita. Ini membuat kita bingung, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah menciptakan akal untuk mereka bisa berpikir. Selesai. Ya. Tidak ada sedikit pun unsur Tuhan di dalam diri kita. Tidak ada sedikit pun unsur Allah di dalam diri kita. Allah itu Maha Esa, Tuhan mencipta, tinggi di atas arasnya, sedangkan kita semuanya makhluk berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian kama ankaral azab al-mu'abbad, sebagaimana ia mengingkari azab abadi, siksa abadi. Wa minal mu'sif, dan yang sangat disayangkan, anna afkara haula, bahwa pemikiran mereka ini tudrasu atau tudarrasu li abnaina, itu dipelajari oleh anak-anak kita fil madaris tsanawiyah, di sekolah sanawiyah, wa tusamma madaris wa mustashfayat bi asma'ihim, dinamakan madrasah dan rumah sakit
dengan nama-nama mereka. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini al-mu'allif rahimahullah menyoroti secara langsung 3 tokoh filosof ya, yang mereka itu bukan ulama Islam, meskipun mereka dikenal oleh orang-orang awam sebagai tokoh yang memiliki pengaruh dalam Islam. Pemikirannya, ya, penggunaan akal logikanya, itu yang dijadikan sebagai ujian bagi mereka. Ya, 3 nama, itu Ibnu Sina, Farabi, dan Ibnu Arabi. Ya, dan sangat disayangkan nama-nama mereka populer di menurut keumuman kaum muslimin. Maka dari itu kita yang sudah memiliki pengetahuan tentang siapa mereka ini hendaknya menghindari ya penamaan nama-nama tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian berakhirlah pembahasan yang ke-10, bab yang ke-10. Oh, masih ada ya di terjemahan ya? Di kitab sudah habis, ha? Iya. Coba kita baca di terjemahan. Di kitab sampai pada sangat disayangkan sekali pemikiran mereka diajarkan pada anak-anak kita di sekolah menengah atas, yaitu sanawiyah, dan sekolahan juga rumah sakit diberi nama dengan nama mereka. Kemudian penulis katakan, ini tidak ada di kitab saya, kaum muslimin berkewajiban untuk memperingatkan anak-anak mereka dari pemikiran-pemikiran para filosof dan berusaha mengganti nama sekolah dan rumah sakit yang menggunakan nama mereka dengan nama-nama Islami yang lain seperti sekolah Ansar, Muhajirin, kalau perlu nama sahabat, rumah sakit Abu Bakar, rumah sakit Umar, Utsman, Ali, dan nama sahabat yang lain. Sebagaimana pengamalan hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisani. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Jika tidak mampu merubah dengan tangan dan lisan, maka rubah dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Ya kalau bisa dan kita punya pengaruh, ketika ada usulan bagaimana kalau kita namai pondok ini dengan pondok itu nama ini, bagaimana kalau kita namakan program kita atau kegiatan kita ataupun rumah tahfidz kita dengan nama ini, maka berikan usulan yang lain. Nama para sahabat, nama para ulama Ahlussunnah wal Jamaah lebih pantas untuk dipopulerkan daripada nama-nama mereka. Ya. Namun kebanyakan kaum muslimin nggak paham. Banyak kaum muslimin tidak mengenal. Ya. Bahkan sekelas nama sahabat saja mereka nggak tahu. Mereka tidak tahu. Ya. Nah, sangat disayangkan sekali. Baik, sekarang kita masuk pada bab yang ke-11 ya. Bagian yang ke-11. Akhta'un fit tahlili wat tahrim, kesalahan dalam penghalalan dan pengharaman. Awalan yang pertama, al-khata', termasuk kesalahan mengatakan alayyal haram bagiku, alayyat talaq, ya, wajib bagiku untuk mentalaknya. Ya. Jadi dia mewajibkan dirinya untuk mentalak istrinya, misalkan seperti itu. Tahrumu alayya aisyati, haram kehidupan ini bagiku, maksudnya aku tidak boleh hidup, seakan-akan mengharamkan kehidupan bagi dirinya. Alayyal haramu min dini, ya, agamaku haram bagiku. Nah, ini ala sabilil qasam, ini semua disebutkan sebagai bentuk sumpah. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita menyebutkan sebenarnya sumpah itu berlaku kalau diawali dengan huruf-huruf sumpah. Kalau dalam bahasa Arab bisa dengan waw, ta, atau ba. Wallahi, tallahi, billahi. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya demi Allah. Ya, sehingga kalau ada seseorang yang
mengucapkan dengan nama Allah, ya, mengucapkan tallahi billahi atau wallahi atau sifat-sifat Allah yang lain, maka jatuhnya sumpah yang dianggap. Ya, artinya kalau dia bersumpah harus ditepati, harus dipenuhi. Kalau dia menyalahi sumpahnya wajib membayar kafarah. Nah, ini bukan sumpah secara lafaz, ini bukan sumpah, tetapi diniatkan sebagai sumpah. Maka ini diantara bentuk kesalahannya. Ya, wa hadza min fawahishil qawli. Dan di sisi lain ini termasuk diantara ucapan yang keji. Idh yuharrimu bihal insan ala nafsihi ma lam yuharrimhu Allah subhanahu azza wa jalla alaihi. Itu ketika seorang manusia mengharamkan untuk dirinya apa yang tidak diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala berfirman, menegur nabinya, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan demi meraih keridhaan istrimu? Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah tentang ayat ini sebab nuzulnya panjang. Ya, yang kesimpulannya mungkin di antara kita sudah tahu. Nabi Sallam pernah minum madu di salah satu rumah istri beliau. Lalu setelah itu beliau pindah ke tempat istri yang lain. Lalu istri yang lain mengatakan betapa baunya, aroma ini nggak senang gitu ya. Tapi paham ya, bahwa yang dimaksud adalah aroma habis minum apa madu. Makanya beliau mengharamkan madu ya atas dirinya demi meraih keridhaan sebagian istrinya. Kalau Allah SWT menegurnya. Ya. Jadi madu itu hukumnya halal. Istri yang tidak suka madu, ini madu cairan minuman loh ya. Ya gara-gara Nabi SAW ke rumah madunya juga sih. Ya, gara-gara Nabi SAW mampir ke rumah madunya bukan di hari jatah bermalamnya. Dan itu boleh kalau selain malam hari. Jadi Nabi menggilir ya, dalam artian mendatangi rumah istri-istri beliau di sore hari, di siang hari, itu bebas. Cuma nanti terakhirnya ya bermalamnya di tempat jatah istri beliau. Jadi kesimpulannya ketika Nabi sempat mampir di rumah salah satu istrinya, disuguhi madu diminum, lalu membuat cemburu ya, istri Nabi yang lain. Lalu mereka bersepakat kalau Nabi datang, ya kalian ngomong bau, gitu ya, bau aromanya nggak senang. Sehingga Nabi SAW berusaha untuk mencari keridhaan istri-istri beliau yang lain, sempat mengharamkan apa madu. Maka Allah menegur dengan ayat-ayat ini. Nah, Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa amma tasyri'u bit tahlil wat tahrim. Adapun syariat tentang penentuan halal dan haram, faqad qala ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala berfirman, zaman musyriki Quraisy, ya mencela orang-orang musyrik Quraisy, hina ahallu ma harramallahu ta'ala minal ashhuril hurum, itu ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan di bulan-bulan haram. Ya, jadi Nabi SAW pernah ditegur Allah karena mengharamkan yang halal, dan orang-orang musyrik juga pernah ya dikecam karena mereka menghalalkan yang haram. Dua hal ini sama-sama berat konsekuensinya. Ya, sesuatu yang halal maka jangan kita haramkan, dan sebaliknya sesuatu yang haram jangan kita halalkan. Nah, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, ya, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan di bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat
37. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya mengundurkan bulan haram itu adalah tambahan di dalam kekufuran. Yudhallu bihil ladina kafaru, yang disesatkan yaitu dengannya orang-orang kafir tersebut. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Mereka menghalalkan pada satu tahun dan mereka mengharamkannya di tahun yang lain. Liwati'u iddata ma harramallahu, agar mereka bisa menyesuaikan bilangan apa yang Allah haramkan. Fayuhillu ma harramallah, sehingga mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Zuyyina lahum su'u a'malihim, telah dijadikan indah bagi mereka buruknya amalan mereka. Allahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang kafir. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Singkatnya ya, ayat ini terkait dengan upaya orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir untuk mengundurkan bulan haram, menunda bulan haram. Ya, seharusnya di bulan itu tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, tapi mereka apa? Tunda. Ya, supaya apa? Supaya mereka masih bisa melakukan hal-hal yang haram. Ya, ibaratnya sekarang bulan haramnya mundur. Oh, berarti sekarang masih boleh melakukan ini. Oh ya, boleh, karena sekarang bukan bulan haram. Padahal sudah bulan haram. Ya, padahal sudah bulan haram. Ya. Kita ambil contoh misalnya, di saat bulan haram dilarang berperang. Di saat bulan haram dilarang berperang. Nah, mungkin ada di antara orang-orang kafir yang mereka memaksakan diri untuk berperang di bulan haram. Caranya gimana? Menunda bulan haram. Tahun ini bulan haramnya jangan bulan Rajab deh, misalkan. Ya. Tahun ini bulan haramnya jangan bulan Rajab. Mundur aja sebulan. Sya'ban. Ya. Nanti tahun depan bolehlah maju lagi di bulan Rajab. Pokoknya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka pengen mundur ya mundur, karena ada ada hal yang ingin mereka lakukan. Nah, ini kesimpulannya apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa qala ta'ala 'anil yahud. Dan Allah Ta'ala juga berfirman tentang orang-orang Yahudi, alladzina qalu 'anil maitah, yang mereka berkata tentang maitah. Apa itu? Bangkai. Innaha zabihatullah, bangkai itu sembelihannya Allah. Coba ya, bangkai itu sembelihannya Allah. Kalau itu sembelihan, maka hukumnya apa? Halal. Ya, lah itu mati bukan karena disembelih, itu disembelih Allah sebenarnya. Coba perhatikan. Ya. Demi menghalalkan sesuatu yang haram, mereka rela bahkan menyandarkan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Maka Allah tegur, janganlah kalian memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya, sesungguhnya itu kefasikan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya para syaitan mewahyukan kepada wali-wali mereka untuk mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan kalau kalian mentaati mereka, mentaati wali-wali syaitan, sesungguhnya kalian musyrik. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sebenarnya berlaku umum. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan
hewan yang tidak disebut nama Allah. Ya, baik itu disebut nama selain Allah ataupun tidak disebut sama sekali nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahuinya, kalau kita tahu, kecuali sembelihan ahli kitab yang sudah pernah kita perinci. Itu pengecualian, sembelihan mereka halal. Meskipun mereka dipastikan tidak menyebut nama Allah. Adapun kalau mereka menyebut nama selain Allah, maka sembelihan siapapun haram. Ya. Jadi ayat ini terkait dengan hukum memakan hewan yang tidak disebut nama Allah. Maka perinciannya, kalau itu disembelih oleh selain ahli kitab dan kita mengetahuinya, maka Allah a'lam bishawab bisa menjadi haram. Tidak baca bismillah dan kita tahu. Ya. Adapun kalau itu sembelihan ahli kitab, maka ini pengecualian. Dan kalau disembelih dengan menyebut nama selain Allah, maka sembelihan siapapun, sampai pun yang nyembelih dianggap muslim, maka haram. Ya, maka haram. Nah, di antara orang-orang Yahudi ahli kitab, mereka mencoba untuk apa? Menghalalkan. Ya. Ketika dilarang untuk memakan hewan yang tidak disebut nama Allah, yang tidak disembelih dengan nama Allah, mereka katakan ini sembelihan Allah. Kita nggak tahu. Padahal itu bangkai. Padahal itu bangkai. Ya. Fahiya bimanzilatil halifi bi ghairillah. Dan ini semua ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kembali kepada poin yang di atas ya. Jadi menghalalkan atau mengharamkan sesuatu pada diri sendiri, seperti yang pertama tadi, alayyal haram, ini haram bagiku. Contohnya dia mengharamkan makanan tertentu, ya ini haram bagiku. Atau wajib bagiku untuk mentalak istriku, alayya at-talaq. Ya, kemudian juga apa? Haram bagiku kehidupanku, haram bagiku agamaku. Jadi mengharamkan hal-hal yang ya tidak haram, mengharamkan hal yang tidak haram, bahkan cenderung aneh, mengharamkan agama. Terus dengan apa? Ya, dia menjalani kehidupan dengan apa? Apakah tidak dengan agama? Kufur. Makanya tadi disebutkan kalau kalian taati mereka, maka kalian menjadi musyrik. Nah, ini semua ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh al-mu'allif bimanzilatil halif bi ghairillah. Ucapan tadi haram bagiku ini dan itu, ini seperti kedudukannya seperti sumpah dengan selain Allah Ta'ala. Ya, meskipun Allah a'lam bishawab, kalau kita merujuk pada penjelasan para ulama yang lain, ya tidak bisa kita katakan sumpah dengan selain Allah karena dia tidak menyebut nama selain Allah dengan lafaz-lafaz sumpah. Ya, kecuali dia mengatakan demi Lata ini haram bagiku. Ya. Walata wal Uzza wal Manat alayyal haram. Misalkan. Ya, jelas ini kesyirikan menyebut nama selain Allah. Tapi kalau dia mengharamkan sesuatu pada dirinya namun tidak disertai dengan sumpah, maka wallahu a'lam bishawab, apakah pantas disebut sumpah dengan nama selain Allah? Wallahu a'lam. Ma'ama fiha minal mudadati lisyar'i ma'nan. Nah, kalau ini benar, ya, bersamaan dengan itu di dalam ucapannya, ungkapannya terdapat penentangan terhadap syariat. Jadi makna ucapannya itu menentang syariat. Bagaimana tidak? Allah menghalalkan lalu kita haramkan, meskipun untuk diri kita. Ya, minuman ini haram bagiku. Dia punya keyakinan kalau dia minum dia dosa.
Padahal ini halal. Ya, padahal ini halal. Istriku haram bagiku. Maksudnya apa? Harus aku ceraikan. Padahal istrinya halal bagi dirinya. Ya. Ini jelas-jelas bentuk penentangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa in arada biqaulihi alayya at-talaq wal haram li zaujatihi faqad waqa'a at-talaq wal firaq. Tapi kalau dia bermaksud dengan ucapannya alayya at-talaq wal haram, wajib bagiku untuk mentalak istriku, atau istriku haram bagiku, kalau itu ditujukan kepada istrinya dengan niat talak, maka jatuh talak dan pisah. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam masalah talak itu ada sedikit perincian, ya. Talak itu ditinjau dari lafadznya atau pengucapannya, itu ada talak sorry dan ada talak kinayah. Talak sorry itu tegas mengucapkan kata talak dan yang semakna dengannya. Cerai, pisah, pegat dalam bahasa Jawa. Itu kata-kata yang tidak memiliki makna yang bisa kita positif thinking. Ya, saya ceraikan istriku. Berarti kamu sudah bisa? Enggak, maksud saya cerai itu saya apa gitu misalkan. Pokoknya kata-kata yang dia maksudkan itu bukan cerai, tapi dia mengucapkan ada cerai. Maksudnya saya berjauhan sementara misalkan, tapi ngomongnya pakai bahasa cerai, maka jatuh. Karena dia mengucapkan kata yang tidak memiliki makna selain talak. Cerai, talak, pegat, pisah mungkin juga bisa. Maka kata-kata semacam ini kalau diucapkan seseorang terhadap istrinya, mau serius mau bercanda, jatuh. Kata Nabi SAW, salasun jiddunhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 ucapan yang seriusnya dianggap serius, bercandanya juga dianggap serius. An-nikah wa talaq wa raj'ah. Nikah, talak, rujuk. Tidak boleh buat candaan. Ya. Nah, ini talak sorry. Talak dengan kata yang jelas-jelas menunjukkan talak. Adapun talak yang kedua, talak kinayah, yaitu talak dengan bahasa kiasan. Ya. Kalau kamu kembali kamu ke rumah orang tua. Saya kembalikan kamu ke rumah orang tua. Ya. Sudah aku tidak mampu hidup lagi bersamamu. Sudah cukup di sini hubungan kita. Mulai besok kamu angkat kaki dari rumah kita, sudah tidak bisa berdamai lagi. Ini semua kata-kata kiasan. Apakah jatuh talak? Tergantung niatnya. Bagaimana kita tahu niatnya? Maka yang pertama tentu yang pengucapnya yang tahu. Ya, yang ngomong yang tahu, suami. Lalu bagaimana kita bisa memastikan? Konfirmasi. Kalau memang istri ini merasa khawatir dengan ucapan suaminya, tanya, Mas, apa maksudmu? Kamu kembalikan aku ke rumah orang tuaku. Apakah kamu menceraikanku? Nah, kalau suaminya ngomong iya, jatuh. Meskipun suaminya nggak ngomong cerai. Yang ngomong cerai siapa? Istri. Itu pun tanya. Istri pun tanya. Ya. Jadi kalau suami mengatakan kamu saya cerai, jelas ini nggak ada lagi takwil. Mau bercanda mau serius jatuh.
kamu saya talak, kamu saya pegat. Mulai besok kamu ya saya cerai. Maka sudah jelas ini. Tetapi kalau ungkapan-ungkapan suami yang memiliki makna multitafsir, mulai besok kamu saya kembalikan ke rumah orang tuamu. Istrinya khawatir, wah jangan-jangan saya dicerai. Apa maksudnya mas? Ya sementara kamu di rumah orang tuamu, kamu kembali sampai masalah kita selesai, sampai kita tenang, baru kita ngomong lagi. Nah, berarti nggak cerai. Sudah kita nggak bisa melanjutkan hubungan ini. Maksudnya kita cerai mas? Enggak, bukan saya ceraikan. Cuman saat ini hubungan ini sebenarnya perlu untuk kita ending dulu. Ya, sementara kita jauhan dulu. Maksudnya itu. Oh berarti nggak cerai? Enggak. Maka tidak jatuh cerai. Tapi kalau misalkan si istri mengkonfirmasi, mas maksudnya ucapan sampean itu sama menceraikan saya? Iya, selesai sudah. Jatuh talak. Ya, jatuh talak. Nah ini terkait dengan apa? Talak. Makanya saya mengatakan kalau seorang laki-laki jelas-jelas mengatakan ya aku wajib mentalak istriku dan itu jelas ucapannya talak, maka jatuhlah talak, jatuh cerai. Waswab yang benar al-halifu billahi wahdah, bersumpah itu dengan menyebut nama Allah semata. Wallahi demi Allah, warabbil Ka'bah demi Tuhannya Ka'bah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, fa idza halafa ahadukum falyuhlif billahi aw liyasmut. Apabila salah seorang dari kalian bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada kesempatan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala, yaitu kesalahan afkar wahabiyah ya, pemikiran wahabi. Nanti insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.